Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 8 November tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia Menegur. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah di pagi ini untuk belajar firman-Mu. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu sampai Engkau datang. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul renungan kita di pagi ini sekali lagi dengan judul Dia Menegur. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan melihat bahwa engkau membutuhkan kelayakan untuk kerajaan surgawinya. Dia tidak meninggalkan engkau di dalam tungku api penderitaan agar terbakar. Sebagai pemurni yang memurnikan perak, ia mengawasi engkau, mengawati proses pemurnian sampai dia melihat gambarnya yang tercermin dalam dirimu. Meskipun engkau sering merasakan nyala api, penderitaan menyulut engkau, dan bahkan kadang-kadang engkau mengira bahwa itu akan menghabisi engkau. Namun cinta kasih Tuhan sama besarnya terhadap engkau pada saat-saat ini, seperti pada saat engkau mengalami damai, sejahtera, dan mengalami kemenangan di dalam Dia. Tungku adalah untuk memurnikan dan menghaluskan, tetapi tidak untuk menghabiskan dan menghancurkan. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesusahan. Jika dalam pemeliharaan Tuhan kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib itu dan meminum cawan pahit, mengingat bahwa tangan Bapa yang memegangnya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan dan juga di siang hari. Apakah kita tidak percaya bahwa Dia akan memberikan pada kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Bahkan di malam penderitaan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian yang bersyukur ketika kita mengingat kasih-Nya kepada kita yang dinyatakan oleh salib Kalvari? Dan bahkan setelah orang-orang suci dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup, umat pilihannya akan mengalami pencobaan secara individu. Penderitaan secara pribadi akan datang, tetapi tungku itu diawasi dengan ketat oleh mata yang tidak akan membiarkan emas itu terbakar habis. Meterai Allah yang tak terhapuskan ada di atas mereka. Allah dapat meminta agar namanya sendiri tertulis di sana. Allah telah melindungi mereka. Jadi saudara, Dia menegur kalau kita bersalah. Sama seperti orang tua kita menegur kita ketika kita bersalah. Dan teguran itu adalah tindakan mengasihi. Kita tidak boleh menganggap teguran itu adalah tindakan merendahkan atau tindakan untuk melecehkan kita. Walaupun kita juga perlu menyadari bahwa kita tidak boleh menegur orang
atau anak kita, atau saudara kita, atau suami kita, atau istri kita, menegur dengan cara yang salah. Menegur dengan cara yang salah itu adalah kita menegur dia di depan orang yang banyak. Sebagai contoh, ada teman saya, seorang pendeta juga dia. Tapi dia menegur seorang yang bekerja di lingkungan tempat, satu lingkungan pekerjaan. Lalu kemudian dia menegur orang itu dengan cara menegur di depan orang yang lain. Nah, ini dia menegur di situasi yang salah, atau cara menegurnya salah. Tujuan menegurnya baik, artinya dia menegur dengan tujuan tertentu, tetapi cara menegurnya salah. Dan saudara, nilai dari teguran itu adalah pada cara menegur. Nah, Yesus menegur kepada kita dengan cara yang tepat. Begitu pula ketika dia menegur orang-orang Farisi, dia menegur langsung kepada mereka di tempat-tempat terbuka. Kenapa? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka adalah pelanggaran-pelanggaran di tempat terbuka. Mereka menyombongkan diri mereka. Mereka berkata mereka lebih baik. Dan Yesus menegur mereka kepada mereka secara langsung dengan mengatakan mereka seperti kuburan. Bayangkan saudara, kalau kalimat itu ditujukan kepada kita atau saya sebagai pendeta, saya berkhotbah di mimbar lalu saya mengatakan jemaat saya adalah seperti kubur. Di depan, di luar bagus, di dalam penuh tulang belulang. Nah, tentu ini tidak pas untuk jemaat atau anggota-anggota jemaat yang saya layani. Tapi kadang-kadang saudara, ada teguran yang tidak ditujukan kepada pribadi. Tetapi pribadi-pribadi akan merasa bahwa teguran itu kepadanya dan itu sangat keras dikhotbahkan atau disampaikan. Maka tujuan teguran itu adalah untuk mengasihi. Saya dan saudara, Tuhan menegur kita karena Dia mengasihi. Orang yang dikasihinya ditegur dan bahkan bukan cuma ditegur, tetapi dihajar. Dengan demikian, itu semua bertujuan agar saya dan saudara boleh diubahkan menjadi seorang yang setia kepada Tuhan. Kiranya pekabaran pagi ini memberkati kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pekabaran firman-Mu pagi ini yang sangat jelas kiranya dapat menguatkan kami. Sehingga kami sebagai umat-umat-Mu boleh merasa sukacita. Oleh karena ketika Tuhan menegur kami, itu berarti Tuhan mengasihi kami. Kiranya pekabaran ini juga kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.